Tenunan berbenang emas nan cantik atau biasa dikenal dengan kain balapak merupakan ciri khas pakaian adat Minangkabau. Namun jarang yang tahu bahwa Minangkabau punya tenunan khas berupa batik yang tak kalah indahnya. Batik Tanah Liat atau berarti batik tanah liat. Dinamakan batik tanah liat karena salah satu pewarnanya adalah tanah liat. Kali ini saya dan putra-putri batik Indonesia berkesempatan melihat rumah distribusi batik tanah liat di pesisir selatan Painan, Padang, Sumatera Barat. Tempat produksi batik tanah liat cukup jauh, letaknya di lunang laut sekitar 2-3 jam bila ditempuh jalur darat. Nah, ini namanya pemirsa batik tanah liat. Jadi liat itu artinya liat. Jadi dibuat coraknya dari metode pembuatannya, pewarnaannya dari tanah liat. Jadi dicelupin ke tanah liat. Dan motifnya itu lebih ke laut-laut gitu pemirsa. Iya. Motif tanah liat terinspirasi dari binatang-binatang laut seperti kuda laut, haluak paku, dan masih banyak lagi. Karena dekat dengan laut, warna batik tanah liat yang kami lihat coklat dan kehitaman. Jelas ini merupakan hasil rendaman batik yang menggunakan cairan tanah liat. Namun ada juga yang berwarna biru dan merupakan pesanan dari sekolah dasar untuk dijadikan seragam. Buat seragam sekolah, karena di sini dikelilingi sama daerah pesisir selatan kan daerah pantai, jadi kita harus menggunakan hasil bumi yang ada di laut, jadi coraknya itu beda dengan yang lain. Batik tanah liat pun diakui putra-putri batik sangat berbeda dengan batik yang ditemui di Pulau Jawa. Mungkin dari bedanya sama di Jawa ya. Kalau ini ada unsur barunya tanah liat itu sendiri. Liat kan berarti tanah liat. Warna coklatnya. Karena mungkin kalau di Jawa tuh kita ada yang dari akar buah mengkudu, ada dari pohon jarak, tanaman indigo untuk macam-macam. Tapi ini unik ya. Sumatera kita lihat dari tanah liat. Songket silungkang sudah berkembang di banyak daerah di Padang hingga ke Talawi. Silungkang biasa digunakan untuk selendang, sarung, dan songket. Kalau silungkang kan kita bisa bikin baju. Dia seperti mama papa, kan songket sama sarung aja, sama selendang. Terus pun motifnya bahannya berbeda-beda. Kalau perbedaan sama pandai sike, kalau silungkang dan sarungnya motifnya simpel-simpel, sedikit. Kalau pandai sike umumnya penuh. Mulanya pengrajin terpusat di Silungkang dan Pandai Sike, namun sekarang berkembang mencapai Payakumbuh. Produk tenun silungkang biasanya dikirim ke Bukit Tinggi, Padang, Jakarta, dan ke Singapura. Harga songket menjadi yang termahal, bisa mencapai jutaan karena proses pembuatannya yang tak mudah dan bahannya terbuat dari benang emas. Putra-putri batik Indonesia tak mau melewatkan proses menenun silungkang. Pembuatan kain menggunakan anyaman benang pakan antara benang lungsi dengan menggunakan alat tenun dari kayu, tongkat, bambu, dan logam. Alat menenun disebut palanta. Dari proses ini akan diproduksi menenun kain dan songket. Songket memang produk tenunan Minangkabau yang memiliki kualitas tinggi dan pembuatannya memakan waktu hingga hitungan bulan. Tenun songket silungkang memang menjadi komoditi yang memutar roda perekonomian khususnya di Silungkang dan Sawah Lunto.
Dengan mutu sistem penenunan yang tak menggunakan mesin, tenun silungkang terus bertahan dan berkembang. Menurut saya sih menarik banget ya, soalnya motifnya juga motif-motif baru yang belum pernah saya lihat. Kemudian dari warna-warnanya juga cerah-cerah, jadi ya baru banget aja, pengalaman baru buat saya. Diharapkan kunjungan putra-putri batik ke Sumatera Barat bisa memberi kontribusi dalam mempromosikan tenun khas Sumatera Barat. Menjadi